Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ada yang nggak hadir hari ini? Kalian nggak ada? Hadir semua ya? Sekarang ada yang sakit? Hari ini ada yang sakit? Ada yang kurang enak badan? Ada yang sakit? Oke, kita lanjutkan saja materinya karena keadaan kita semua sehat. Kita lanjut saja ke materinya ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin coba? Keragaman sosial budaya. Oke, tadi keragaman sosial budaya. Coba dulu tanya. Materinya kemarin apa? Ada yang masih ingat tak? Coba. Lepa. Coba. Apa materinya kemarin? Keberagaman sosial dan budaya. Nah, apa materinya? Coba. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, adat istiadat, bahasa, serta agama dan kepercayaan. Berbagai suku bahasa. Apa lagi tadi? Adat istiadat, bahasa, terus serta agama dan kepercayaan. agama dan nanti ibu kirim video dan agama dan kepercayaan. Terus ada masih ingat lagi? Coba pasti ingat tak? Coba. Tersebut mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Mempengaruhi Cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Dah. Jadi minggu kemarin ibu tanya lagi, kalau berbagai suku bangsa, berapa suku bangsa Indonesia? Banyak? Banyak? Bangsa kita sudah belajar kita minggu kemarin. Kemudian adat istiadat. Kalau adat istiadat itu, kalau di sini lain adatnya. Kalau di tempat lain lain lagi. Sama dengan daerah kita. Kalau daerah Lempur adatnya lain, daerah sini lain lagi. Itu pun kalau beda provinsi, misalkan di Jambi lain adatnya, di Sumatera Barat lain adatnya. Itu contohnya kalau yang di tempat kita ya. Contohnya di tempat kita misalkan ada istiadat acara penulis. Kok ada yang tahu? Pernah lihat? Itu salah satunya contoh adat istiadat di daerah kita. Kemudian agama dan kepercayaan. Insya Allah kalau di daerah sini coba kita 100% agamanya Islam. Tidak ada agama Kristen. Ada, cuman tidak orang tuh tidak di sini. Kalau di sini umumnya tuh agamanya Islam. Ada yang Kristen di sini? Nah, berarti agamanya Islam. Kemudian kepercayaannya sama dengan kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Nabi Muhammad, kan ya?
cara berinteraksi sosialisasinya tadi. Kalau kita berteman boleh, cuman kita lihat kalau dia makan babi, kita jangan ikut makan babi. Kalau dia sholat, kita jangan ikut dia sholat. Cara kita sholat dengan sholat Kristen beda. Sembahyang namanya bukan setiap hari apa? Hari ini? Nah, itu ada tuh gerejanya ada. Kalau kita agama Islam, sholatnya di mana? Di Masjid. Berapa kali sehari? 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti tahu semua ya? Sholat semua kan? Jadi, kalau kita berinteraksi dengan orang yang beda keyakinan sama kita, kita tidak boleh memungkiri apa kepercayaan dia. Sebaliknya begitu, dia pula kita sholat. Kalau dia mau sholat, alhamdulillah. Kalau tidak sholat, kepercayaannya beda sama kita. Ya, sekedar pengulangan materi minggu kemarin. Nah, minggu ini kita masuk dalam gotong royong. Coba dibuka bukunya lagi ke belakang. Coba lagi bukunya ke belakang. Nah, di sini juga ada dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak dari Sabang tuh, dari berapa meter, dari Merauke, Sabangnya di mana, Merauke-nya di mana. Ya, tahu kan? Ada ciptaan di sini, ciptaan R. Suharjo yang lagunya. Dari Sabang sampai Merauke. Lanjut. Di sini ada di halaman satu deh, Pak. Nah, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Coba ini. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Coba dari Sabang sampai Merauke. Sabangnya di Aceh 0 km ya. Sabangnya di Aceh. Sabang, Aceh, Merauke. Merauke di mana? Papua. Nah, Sabangnya di Aceh, Merauke-nya di Papua. Kemudian masuk lagi gotong royong. Coba di halaman 73 coba. Gotong royong. Coba baca. Radit. Pancasila adalah apa? Pancasila hidup bangsa Indonesia. Tahu nggak pemandangan hidup bangsa Indonesia? Tahu nggak pemandangan hidup bangsa Indonesia? Pancasila itu ada berapa? Ada di pertama, kedua, ketiga,
beda Ya. agama dan kepercayaannya masing-masing tadi. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan percaya juga kepada keagamaannya ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ketiga apa? Persatuan Indonesia. Semuanya kita bersatu. Dari Sabang sampai Merauke tadi. Coba lihat makna lagunya. Dari Sabang sampai Merauke. Kan? Dari Sabang itu terjajar beberapa pulau. Semuanya terlingkup di sana. Indonesia. Ada kan? Nah, kemudian di sini juga disebutkan nilai persatuan tersebut didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap gotong royong. Sikap gotong royongnya itu bagaimana? Bekerja sama. Jadi kita kalau kerjanya sendiri-sendiri, misalkan kita bikin bersih kelas, kalau sendiri lama selesainya akan cepat. Kalau kita kerjakan sendiri, kalau bersih kelas, kalau kita kerjakannya gotong royong bersama-sama, yang satu kerja yang nyapu, yang satu lagi ngelap kaca, yang satu lagi hapus papan, yang satu lagi ngepel, cepat gak? Kalau kita kerjanya satu-satu, itu kita susah jadinya, lama lagi selesainya. Kalau diibaratkan seperti itu, makanya di sini disebutkan ketuhanan dan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap gotong royong. Makanya kalau orang gotong royong itu cepat selesainya. Paham? Kemudian, apakah kamu pernah ikut kerja bakti? Pernah kamu ikut gotong royong atau di desa atau di masjid misalkan? Ada nggak pernah ikut? Pernah. Banyak nggak orang kerja? Kalau 1-2 orang saja yang bekerja, mau nggak cepat selesai dalam sehari? Kalau kita kerjanya satu dusun, itu cepat selesainya kan? Ini yang ngepel, ini yang ngelap kaca, ini yang bersih, ini sarang laba-laba, ini yang bersih WC, cepat dah selesainya. Misalnya kita gotong royong di masjid. Nah, kalau bersih batang air pun seperti itu. Kalau kita kerjakan sendiri di sini, lama. Kalau kita kerjanya sama-sama, cepat selesainya tuh. Paham? Secara sederhana, gotong royong dilakukan dalam bentuk kegiatan kerja bakti. Kemudian, misalnya membangun rumah atau jembatan, membersihkan lingkungan, kan yang disebutkan tadi, membersihkan lingkungan di masjid, jalan raya, kemudian membersihkan batang air, gitulah contohnya. Mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan atau ritual adat kepercayaan, peringatan hari kemerdekaan dan sebagainya. Nah, di sini mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan itu apa? Mempersiapkan hari besar keagamaan sama dengan hari raya. Kemarin kan gotong royong tuh bersih masjid untuk sholat tarawih. Ya kan, gotong royong kan di desa kan bersih masjid sama-sama, sapu, ngepel, bersih WC, lap kaca kan tuh kemarin kan. Kemudian di hari kemerdekaan juga, contohnya hari kemerdekaan kita merdeka apa tidak tuh? Kita merdeka tanggal 17 Agustus. Kita merdeka tanggal berapa? 17 apa? 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Ada yang tahu lagunya kan? Jadi kita perayaan 17 Agustus, kita butuh kerjasama tidak sama yang lain. Sama dengan kita mengadakan lomba 17 Agustus. Kita butuh teman untuk bekerja sama kan? Nanti misalkan kita ikut lomba, sedangkan kita ikut lombanya tidak ada kekompakan. Mau tidak dia kita menang. Kalau kita kompak, semuanya gerakannya sama. Bisa
ini lain gerakannya, nanti si Fatih lain lagi gerakannya, si Daipa lain lagi. Nah, gitu caranya. Kalau kita bergotong royong, bekerja sama, sosialisasi tadi, ya. Contohnya bersosialisasi, nanti kita ada latihan. Nanti kita rupanya di mana? Oh, di lembur, misalkan. Nanti datang ke lembur pakai mobil pick up, misalkan ke lembur. Kan pernah kan gitu kan, lihat orang di lembur kan? Nah, kemudian manfaatnya diantaranya dapat meringankan dan mempercepat pekerjaan, menjalin kerukunan hidup masyarakat dan mempercepat rasa persaudaraan. Nah, baca. Kemudian ada lagi yang mau nanya nih. Boleh? Ada yang mau nanya? Boleh, silakan bertanya. Apapun pertanyaannya, coba. Seputar keberagaman sosial budaya dan gotong royong. Nah, coba ada lagi yang mau bertanya enggak? Boleh. Enggak ada yang bertanya? Jadi paham semua kan dengan penjelasan Ibu, dengan contoh yang Ibu kasih di sekitar kita, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan, membersihkan masjid, itu sudah semuanya jadi gotong royong semuanya ya. Itu contoh yang Ibu kasih, contoh sederhana yang ada di sekitar kita. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, coba Ibu mau menyimpulkan apa saja yang kamu tangkap dari tadi yang kamu dengar Ibu menjelaskan tadi. Coba, apa itu gotong royong, apa itu bersosialisasi, apa itu tadi Pancasila dan pemandangan hidup tadi. Coba, apa itu gotong royong? Apa? Kerja bersama. Kemudian apa lagi? Kerja bakti. Kemudian apa lagi? Bersosialisasi tadi. Nah, bersosialisasi tadi kita kompak semuanya. Jadi kita ibaratkan di sekitar kita saja. Kalau dari Sabang sampai Merauke, ada nggak lihat kantor-kantor dinas, kantor presiden DPR? Ada di TV kan? DPR itu ada semuanya dari Sabang sampai Merauke, ada semua anggota dewan di dalam itu. Setiap perwakilan daerah ada. Ada ya? Tahu semuanya ya? Berarti semuanya sudah paham? Ibu kasih tugas ya. Di sini saja. Ibu kasih tugas ya. Yang pertama, Ibu bikin tugasnya di sini ya. Hapus nih ya. Nah ya, nanti tugasnya kita kumpul minggu depan. Oke, hari ini cuma itu yang dapat Ibu sampaikan. Tolong dibaca lagi materinya di rumah. Nanti minggu depan Ibu tanyakan lagi ya materinya ya. Dan Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.